Everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Dipakai jasnya. Emang nak didengar gini? Iya, kita ngobrol santai, ya. Ini juga saya biasa saya itu otaknya kan kadang-kadang setengah-setengah. Jadi kalau muncul apa-apa itu dadakan saja. Tapi ada hal yang saya tanyakan. Yang pertama, kan perjalanan KKN sudah ibarat kita lagi kompetisi kan sudah setengah perjalanan. Nah, saya pengen tahu yang banyak hal tentunya lah, tapi mungkin nanti beberapa yang saya tanyakan saja dari teman-teman STEMIC. Jadi untuk IAIN itu yang kedua kalinya ini, tahun kemarin dan tahun ini STEMIC juga sama. Walaupun sebelumnya ada yang cuma lewat tok ya, yang kemarin kita ngobrol. Karena pas pandemi pernah ada KKN tapi cuma lewat, numpang ikut sholat berjamaah, habis itu nggak ada lagi. Mungkin kayak penelitian gitu. Pertama yang ingin saya tahu dari teman-teman, nanti boleh dari IAIN dulu atau dari STEMIC dulu. Dewan gimana? Menurut teman-teman dari IAIN secara keseluruhan wis, Dewan itu seperti apa setengah perjalanan? Dari segi apa yang dulu? Ya, Bebas. Dewan, bebas. Kalau menurut gue ini ya, dari 2 minggu ini tuh jangan ngerasain ya, pasti udah ada dinginnya, pasti pada ngerasain gitu. Marwah kita itu ya. Ya gitu. Terus dari segi keramahan masyarakat nih, Pak, yang lagi sholat itu ya kayak di daerah ini kan kayak nggak terlalu kayak apa, setiap kita masuk tuh masyarakat itu kayak bener-bener ya biasa aja kalau di daerah lain. Nah, ketika kita masuk ke sini ke Dauhan, kayak mereka itu kayak welcome, ayo gitu, terus kayak terus dikasih apa sih? Masih apa, suka nawarin terus makan tuh. Yang baru lagi ditemuin di sini gitu. Terus apa ya? Mungkin dari segi kreativitasnya tuh. Pak. Seperti apa? Contohnya misalnya radio seluruh itu. Nah, ini kayak ini ibu udah berumur tapi kayak masih semangat itu muda. Semangat muda. Terus yang kemarin yang drum band ibu-ibu. Nah, kayak kok ada gitu. Soalnya Leni baru nemuin gitu semangatnya yang semangatnya masih jiwa muda gitu loh Pak di sini tuh. Terus kreativitasnya tuh bener-bener kayak banyak banget lah yang Leni temuin di sini gitu menurut Leni gitu. Berarti setengah perjalanan ini dapat kesan seperti apa? Kesannya ya banyak banget gitu, jadi kayak nambah kita tuh masih muda loh gitu. Terus ya yang tua-tua juga masih punya semangat tinggi untuk spirit yang menemukan hal baru, belajar hal baru. Nah, kita yang masih muda tuh harus lebih dari itu gitu. Itu dari Leni ya. Ini Mbak Bila juga kayaknya udah mau ngomong banget, tapi kan kurang asik kalau nggak diselingi dari STEMIC dong, ya kan? Dari STEMIC sendiri gimana Mas? Ya, yang pertama itu emang sependapat ya. Pertama itu dinginnya itu. Kalau dari bawah itu naik ke sini pasti agak kaget lah gitu, sama perubahan suhunya. Terus orang-orangnya juga ya bisa dibilang ramah lah. Terus gimana ya, diajak komunikasi itu gampang akrab gitu. Jadi kalau mau misal ngadain kegiatan gitu ya kita gampang buat koordinasinya. Jadi kesannya oke lah. Semoga kan sampai akhir begitu ya. Iya, sampai akhir begitu. Nah, ini yang mau ngomong dari tadi nih, dan sabar pengen mendengarkan, pengen mendengar jeritan hatinya. Iya. Kalau Mbak Mila sendiri gimana Mbak Mila? Kalau aku mah suka banget Pak sama keluarga di sini tuh. Iya. Sukanya tuh karena aktif-aktif juga kan kayak ibu-ibunya. Iya. Jadi mereka tuh nggak cuma
bahwa mereka tuh cuma di dapur, tapi mereka juga bisa beraktivitas lain, entah itu jamiah ataupun kegiatan apa kelompok-kelompok yang lainnya gitu Pak. Kelihatannya seru. Jadi kalau selama Mila di kampung Mila gitu, ibu-ibu tuh ya ngerjain itu tuh ya udah itu doang, paling pengajian biasa per minggu sekali. Tapi ini mah masih ada kegiatan yang lainnya gitu. Banyak kegiatannya, punya kayak apa ya, kayak target serta tujuannya tuh kayak jelas gitu. Itu jadi termasuk Madinah juga gitu. Jadi mungkin yang dilihat ibu-ibunya itu energik ya kan, terus nggak mau diam ya, lebih ke situ ya. Bahkan mungkin ketika tidur pun nggak tenang ibu-ibu di sini. Ya kalau tenang dia kan mati berarti. Iya. Jadi Mas Ganteng, Paling saya tambah dari Mas juga, benar tadi di sini untuk warganya Pak, itu Iya. kompak-kompak, terutama dari bapak-bapaknya sampai ibu-ibunya gitu. Terus apa ya, saya tuh di sini soalnya ini Pak, di sini kan ada 2 organisasi ya. iya, Itu saya soalnya bisa saling ini Pak, toleransi sama kolaborasi gitu. Terus apa ya? Contohnya pas ini adalah pas kemarin karena pembayaran batu iya. kompak. Iya. Jadi kesannya sama ya. Sama Pak. Baik. Alhamdulillah mewakili sebagai warga Dawanya itu senang kalau ada KKN, kesannya bagus. Padahal ini baru setengah perjalanan ya. Itu Dewan Sarawak begitu ya. Ya teman-teman, ya, semoga yang melihat ini nanti bisa semakin termotivasi, karena kita warga Dawan itu ternyata di pandangan teman-teman yang dari KKN ini luar biasa. Semoga nanti setelah ini kita semakin bisa membuktikan dan menunjukkan bahwa orang desa itu ya tidak stuck melakukan yang tani cuma macul saja kan, tapi bisa juga melakukan yang lebih bermanfaat yang lainnya. Oke. Kemudian sambil minum. Saya juga boleh kering. Minum. Sekarang karena saya sendiri sedang mengurusi Madrasah Diniyah dan teman-teman juga ikut terlibat di sini selama KKN. Setengah perjalanan ini saya juga ingin ada semacam penilaian atau pandangan atau ya lebih kesan juga lah. Iya. Nah sekarang dari stemming dulu saya pengen mendengar yang pertama, yang kemarin pas kita ngobrol awal kan saya minta stemming itu karena poskonya di area Madin. Nah, kami amanahkan untuk jadi tuan rumah di sini. Jadi ketika ada KKN lain mau main di sini nanti kan jenengan yang menyambut dan juga yang menyuguhi ini modalnya dari jenengan. Garis keras. Ya. Enggak ya. Dari rekan stemming sendiri untuk Madin itu kan di Dawan itu ya khusus di Kadus 3 itu ada 2 Madin. Satu di Dukuwarni itu di Madinnya Masrurah, satunya ini kalau Kadus 4 ada di Guji. Ini dari 3 Madin yang di wilayah barat ini dari rekan stemming sudah masuk ke semua atau baru di Madinah Al-Islamiyah? Baru di sini. Itu untuk Madin di sini menurut teman-teman dari stemming bagaimana? Ya, kalau menurut saya sih ya, murid-muridnya ini di sini termasuknya aktif. Tapi di samping itu mereka juga termasuknya cepat untuk menghafal, untuk belajar gitu. Jadi kalau kita pembelajaran gitu juga kalau hafalan itu termasuknya cepat lah hafalinnya. Itu hampir semua kelas atau hanya di beberapa kelas atau baru masuk ke salah satu kelas? Ya kan kemarin kita juga udah masuk ke semua kelas ya. Dan menemukan itu. Ya. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Terus anak-anak di Madin Al-Islamiyah itu seperti apa? Kan biasanya kalau ada orang baru mungkin ada yang kayak saya nggak kenal gitu. Kalau anak-anak sini gimana ini? Apa langsung mengakrabkan diri? Iya, sahabat.
langsung akrab. Langsung akrab Pak, nggak benar tuh. Jadi rata-rata itu teman-teman tuh malah ini loh, malah dia mendekati kita gitu. Jadi Iya, iya. nggak canggung. Iya, berarti jenengan itu bak artis lah ya. Langsung gerobak. Nanti pasti di akhir episode itu akan ini, oh buku minta tanda tangan tuh. Kalau dari teman-teman IAIN gimana tuh di Madin sini? Kalau IAIN kan yang saya tahu itu sudah masuk ke beberapa Madin ya. Iya, Di Payengan pun kan ada 2 Madin, mungkin tidak semua. belum sih Pak, baru Ya, satu. kedua ini sudah kan. Ini sudah. Ya, ini kalau di Madin sini bagaimana? Anak-anaknya, terus lingkungannya, guru-gurunya gimana tuh? Apa menyebalkan apa gimana? Dari teman-temannya. Kalau dari aku, jadi gimana Pak? Jelasinnya di Madin ini. Iya, coba Madin ini. Kalau untuk Madin Al-Islamiyah. Iya, untuk Madin Al-Islamiyah ini, menurut saya memang anak-anaknya tuh kayak sudah paham dan mereka tuh sudah terstruktur apa aja yang. Jadi kita yang baru ngajar itu kita tuh nggak bingung mau ngajar apa karena anak-anaknya juga udah paham gitu. Mereka jadwalnya ini dan sekarang entah itu hafalan ataupun apapun ini. Jadi kan kitanya juga oh iya tinggal kita yang ngebantu mereka buat ngembangin apa ya hafalan mereka ataupun tinggal kita ngelanjutin apa ya bahasa Indonesianya hanja itu. Lanjutannya pokoknya apa ya? Lanjutan Seperti itu. dari apa ya Apa yang- pelajarannya. Iya. Terus, Terus anak-anaknya nurut nggak itu? menurut Beragam. Beragam, kalau iya. masalahnya Ya warna-warni, diri kalau anak-anak misalnya lah ya anak-anak gitu. memang- Iya. Ya, cuma kayak dari segi kan di sini yang Leni temui ya kalau misalnya alhamdulillah udah memasuki beberapa Madin. Kalau di sini kan berbasis lebih ke hafalan Pak. Iya. Ya. Iya betul. Ya kalau di Madin-Madin yang lain ada yang banyak itu menjelaskan dari iya. segi pelajaran kainan gitu. Nah dari segi bacaan Al-Qur'annya tuh kayak udah kayak ada ya apa ya Leni tuh menemukan ya anak yang dari Madin lain. Dari segi bacaan Al-Qur'annya panjang pendek itu belum terlalu lancar ya. Terus yang main ditemui di sini tuh anak-anaknya tuh udah pada apa ya dari segi baca Al-Qur'an itu udah kayak Sedikit lebih sedikit bagus. lebih baik gitu, Masya sedikit Allah, lebih bagus gitu ya. Alhamdulillah. Dari segi bacaannya, terus yang kakak Steve juga gitu bilang dari segi hafalannya pun kayak cepet nangkepnya gitu Pak. Memang di sini fokusnya memang gitu hafalan. Iya. Tetapi juga dalam beberapa kali pertemuan ya pasti makna dan juga penjelasannya disampaikan itu. Iya. Memang ya kemarin pas teman-teman hadir ke sini itu ketika mau masuk kelas itu saya agak telat ke teman-teman guru. Maksudnya telat begini. Saya sebetulnya ke teman-teman guru itu setiap teman-teman yang kakak yang mau masuk kelas itu nanti diarahkan. Kalau misalkan bisa masuk 2 hari atau 3 hari atau lebih itu nanti setelah hafalan anak-anak setoran biasanya begitu ya kayak Iya. pondokan begitu. Terus nanti pertemuan keberapa itu dijelaskan. Dijelaskan. Iya, nah dalam kesempatan ini berarti nanti di sisa waktu perjalanan yang masih ada praktekkan itu. Iya, sebisanya, semampunya. Seperti yang saya katakan, silakan berbagi di sini, berbagi. Dan pembelajaran juga diharapkan yang menyenangkan. Artinya menyenangkan itu untuk media atau tempat itu tidak harus di ruangan. Kalau teman-teman pengen ngajak keluar, silakan belajar di luar. Itu guru biasa begitu. Karena kalau setoran itu kadang-kadang ada yang nangkring di pohon, sambil iya. apa lagi. Iya, Itu buat seperti itu. Pokoknya dibuat yang menyenangkan begitu. Nanti teman-teman di sisa perjalanan ini bisa diajak sambil lihat sungai, gitu. Sambil setoran. Tapi kalau di kelas, kalau kita belum menguasai kelas, itu yang terjadi apa? Ketika ada satu anak yang maju menyetorkan hafalan, yang lainnya sibuk sendiri. Kalau sibuknya ngapalin mending, sibuknya udah main bola kan? Nanti nggak tersampaikan seperti itu.
Jadi begitu ya dari teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ini juga untuk bahan Madin Al-Islamiyah juga. Di modal ramah anak-anak, modal cepat nangkap hafalannya anak-anak itu masih kurang, ya kan? Karena harus ada yang perlu ditingkatkan, diantaranya adalah penjelasan-penjelasan yang lebih intens ya, supaya nanti racikannya itu lebih bagus lah, lebih bagus, hafalannya oke, pemahamannya oke. Jadi ketika anak lulus itu mau benar-benar di masyarakat itu bisa untuk jadi ini kayak semacam apa ya, diandalkan kan bisa ya, terutama anak laki-laki kan. Kalau mau sholat kebetulan tidak ada orang lagi kan pasti harus gimana. Kalau yang jebolan dari Madin kan mungkin ya kan bisa lah ya, bisa gitu. Ya terima kasih untuk obrolan yang luar biasa ini ya kan. Saya sambil cengar-cengir tapi sudah banyak yang saya tangkap. Nanti kan saya racik, saya masukkan ke buku pribadi saya, dan satu saat nanti akan saya ambil mana yang harus saya pakai ya. Semuanya bagus. Terima kasih. Semoga kesan-kesannya itu tadi benar-benar nyata ya, bukan karena marijuana. Semoga memang keadaannya seperti itu. Dewasa keseluruhan, terus Madin yang kebetulan kita lagi di Madin, seperti itu. Oke, silakan minum. Iya. Terima kasih untuk semuanya ya. Obrolannya sukses terus buat teman-teman. Di sisa perjalanan ini justru kita berusaha untuk lebih meningkatkan ya, memaksimalkan. Ya, jangan sampai di akhir episode malah membuat kesan yang kurang bagus. Karena warga itu kan melihatnya awal dan akhir. Iya. Perjalanan teman-teman yang super duper penuh lika-liku itu tidak akan dilihat. Dia itu awal dan akhir. Buktikan omongan saya. Kalau biasanya kan kita kalau KKN itu kan di sisa waktu kurang seminggu atau berapa itu kan sudah nggak terlibat dengan kegiatan masyarakat. Biasanya itu fokus sama laporan-laporan ya. Biasanya kayaknya nggak ada yang sampai akhir sih. Apalagi H-2 atau 3 menjelang kembali kan sudah nggak urusan lagi dengan kegiatan masyarakat. Hati-hati di situ. Ya, jangan sampai pas lagi sibuk mengumpulkan data-data untuk membuat laporan dan juga packing karena akan kembali ke tempat asal, ya kan? Ternyata nggak sengaja ada warganya jenengan sedang sibuk, ya namanya sibuk ya kan? Apalagi ditambah ada stres karena apa-apalah misalkan, nanti di situ jangan sampai terjebak pada situasi seperti itu, ya kan? Ya namanya orang kita kan tidak setiap saat moodnya bagus kan, ya kan, moodnya bagus. Kadang-kadang sedang jalan lagi bawa masalah, ada orang nyapa kan kita nggak fokus. Hati-hati. Nanti di situ akan ada penilaian biasanya. Itu orang awam akan menilainya, wah papa ini itu sombongnya minta ampun, disapa, ditanya, nggak ada respon. Bisa seperti itu. Tapi semoga tidak terjadi. Makanya semangat di awal, semangat di pertengahan, lebih semangat di akhir. itu seperti itu. Oke, terima kasih. Off Mas Ali. Go get everything Mother Earth transcends.